Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan membuat lontong sate. Ini rasanya enak dan gurih banget. Teman-teman wajib coba dan buat di rumah masing-masing. Di sini aku juga akan berbagi tips merebus lontong super cepat, super lembut, pemula juga bisa praktekin. Jika teman-teman penasaran dan ingin tahu gimana cara aku membuatnya, yuk tonton terus videonya sampai habis. Oke, kita langsung aja ke cara-cara pembuatannya. Pertama-tama kita akan siapkan beras. Ini berasnya udah aku cuci bersih dan rendam selama 2 jam. Kemudian kita siapkan kantung plastik dan wadah untuk menyimpan beras lontong yang udah kita masukkan ke dalam kantung. Di sini kita harus menggunakan kantung plastik bening. Untuk ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Langsung aja kita masukkan berasnya ke dalam kantung plastiknya kayak gini. Untuk takaran berasnya kita hanya masukkan separuhnya aja ke dalam kantung plastiknya kayak gini. Maka dari itu tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip supaya kalian tidak salah paham pada waktu akan membuatnya. Soalnya nanti kalau berasnya kebanyakan hasil nasi lontongnya akan keras, tapi kalau takarannya pas hasil nasi lontongnya akan lembut. Kalau kalian masukin berasnya kebanyakan, tinggal dikeluarin aja. Kemudian kita ukur lagi takarannya udah pas apa belum. Kalau masih kebanyakan, kita keluarin lagi. Nah, ini takarannya udah pas. Nah, ini beras lontongnya udah selesai semuanya, aku masukin dalam kantung plastiknya kayak gini. Selanjutnya kita akan siapkan lilin untuk merekatkan ujung kantungnya. Kita siapkan juga wadah untuk menyimpan beras lontong yang udah kita rekatkan. Dan jangan lupa siapkan juga tusuk sate. Sebelum kita bakar ujung kantungnya, kita ukur dulu takarannya udah pas apa belum. Kalau udah pas, kita lipat ujung kantungnya, langsung aja kita bakar. Kalau udah kita bakar, langsung aja kita tusuk-tusuk kedua sisinya menggunakan tusuk sate. Oke, kalau udah selesai kita tusuk-tusuk kayak gini, kita akan lanjut bakar ujung kantungnya sampai selesai semuanya. Nah, ini udah selesai semuanya, aku bakar ujung kantungnya dan aku tusuk-tusuk kayak gini. Selanjutnya ini akan kita rebus. Di sini sudah aku siapkan dandang kukusan dan ini airnya udah mendidih. Tinggal kita masukin aja beras lontongnya satu persatu. Untuk merebus lontongnya di sini aku menggunakan metode 12 10 30. Kalau udah kita masukkan semuanya, ini akan kita tutup dan akan kita rebus selama 12 menit. Setelah 12 menit kita akan cek dulu kematangannya. Nah, ini udah setengah matang. Kemudian kita matikan apinya dan kita diamkan selama 10 menit. Selanjutnya kita akan siapkan rempah untuk kuah lontong satenya. Di sini aku menggunakan lada putih, bawang putih, ketumbar, kapulaga, kembang peka, dan kayu manis. Ada serai, daun salam, dan daun jeruk.
Selanjutnya kita akan tumbuk kasar bawang putih, lada putih, dan ketumbar. Kita akan haluskan menggunakan cobek. Oke, ini akan kita tumbuk. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan ke dalam kantung plastik. Kalau udah kita masukkan, kita ikat ujung kantungnya kayak gini. Kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate. Oke, ini udah cukup. Selanjutnya kita akan siapkan panci. Kita masukkan rempah-rempahnya ke dalam panci. Kita masukkan juga kikil sebagai kaldunya. Setelah itu kita masukkan 3 liter air putih. Oke, kalau udah, selanjutnya ini akan kita masak. Kita letakkan di atas kompor, kemudian kita nyalakan apinya, dan ini akan kita masak sampai mendidih. Dan sekarang kita akan lanjut merebus lontong yang udah kita diamkan selama 10 menit tadi. Sebelum kita rebus kembali, ini akan kita bolak-balik terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku dan bergabung, boleh dong di subscribe dulu, dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, kalau udah selesai semuanya, kita bolak-balik. Ini akan kita rebus kembali selama 30 menit. Dan sekarang kita akan cek kuah lontong satenya yang kita masak tadi, dan ini udah mendidih. Kita masukkan garam dan sedikit micin, dan kita masukkan juga 2 bungkus penyedap rasa sapi. Oke, kalau udah kita masukkan, ini akan kita aduk-aduk dan kita masak sebentar lagi. Kalau udah cukup matangnya, kita matikan apinya, kemudian kita angkat kikilnya. Untuk kikilnya ini akan kita jadikan sate. Nah, sekarang kita akan tusuk-tusuk kikilnya menggunakan tusuk sate kayak gini. Oke, kalau udah, ini akan kita sisihkan dulu. Oke, sekarang kita akan cek lontong yang udah kita rebus selama 30 menit. Nah, ini udah cukup matangnya dan cukup padat. Kita matikan apinya, kemudian kita angkat. Ini akan kita angkat, kemudian kita tiriskan menggunakan wadah kayak gini. Nah, ini lontongnya udah aku angkat semuanya kayak gini. Ini akan kita sisihkan dulu dan kita diamkan sampai dingin dan mengeras. Selanjutnya kita siapkan wajan, kita nyalakan apinya, kemudian kita masukkan sedikit minyak goreng. Dan ini akan kita gunakan untuk menggoreng kacang tanah yang nantinya akan kita gunakan sebagai bumbu kacang untuk lontong yang akan kita buat. Nah, kalau minyak gorengnya udah panas, langsung aja kita masukkan kacang tanahnya. Ini akan kita aduk-aduk supaya tidak gosong dan matangnya merata. Nah, kalau udah kecoklatan kayak gini, itu tandanya udah cukup matangnya. Kita matikan apinya, kita angkat, lalu kita tiriskan. Sambil menunggu kacang tanahnya dingin, di sini kita sudah siapkan panci yang berisi air untuk merebus telur. Kita masukkan telurnya dan ini akan kita rebus sampai matang. Kita nyalakan apinya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke kacang tanah.
kalau kacang tanahnya udah dingin, kita langsung aja masukkan ke dalam mangkuk blender. Ini akan kita haluskan. Kemudian kita masukkan juga 2 siung bawang merah dan bawang putih. Lalu kita tambahkan secukupnya air asam jawa. Kalau udah, langsung aja kita blender. Oke, kalau udah cukup halusnya, ini akan kita matikan. Kita akan cek kehalusannya. Nah, seperti ini. Sebelum kita tumis, kita akan cek dulu telur yang kita rebus tadi. Ini udah mendidih dan udah cukup matangnya. Kita matikan apinya, kemudian kita angkat. Untuk telurnya akan kita diamkan aja di dalam air rebusannya sampai dingin. Kalau air rebusannya udah dingin, ini akan kita kupas. Dan sekarang kita akan tumis bumbu kacang yang kita haluskan tadi. Karena minyak gorengnya udah panas, langsung aja kita tuangkan bumbu kacangnya. Ini akan kita aduk-aduk supaya tidak gosong dan matangnya merata. Kemudian kita tambahkan 2 lembar daun jeruk dan gula merah. Nah, kalau udah kita masukkan, langsung aja kita aduk-aduk dan ini akan kita masak sampai mengental. Nah, kalau udah hampir mengental, kita masukkan garam dan sedikit micin. Kemudian kita masukkan juga kembang peka, kayu manis dan cengkeh. Jangan lupa diaduk-aduk kembali. Nah, kalau udah mengental kayak gini, itu tandanya udah cukup matangnya. Kita matikan apinya, kemudian kita angkat dan ini akan kita pindahkan ke dalam wadah yang udah kita siapkan. Oke, kalau udah, ini akan kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan membuat sambal. Ada cabai kering, bawang putih dan bawang merah. Ini akan kita iris-iris, kemudian akan kita haluskan menggunakan blender. Kita masukkan ke dalam mangkuk blender, kemudian kita tambahkan sedikit air. Selanjutnya kita nyalakan blendernya dan ini akan kita blender sampai halus. Nah, kalau udah cukup halusnya, ini akan kita matikan, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah yang udah kita siapkan. Ini akan kita tumis. Di sini sudah aku siapkan wajan dan minyak panas. Langsung aja kita masukkan ke dalam wajan. Ini akan kita aduk-aduk supaya tidak gosong. Kita tambahkan air asam jawa. Kemudian kita tambahkan juga gula merah, garam dan sedikit micin. Kemudian kita aduk-aduk dan ini akan kita masak sampai matang. Kalau udah cukup matangnya, ini akan kita matikan apinya, kemudian kita angkat dan akan kita pindahkan ke dalam wadah yang udah kita siapkan. Oke, kalau udah, selanjutnya kita akan siapkan sate yang kita buat tadi. Kita beri bumbu kacang. Kalau udah, sekarang kita akan siapkan nasi lontongnya. Ini lontongnya akan kita potong menjadi 2 bagian kayak gini. Nah, ini tekstur dalamnya halus, padat, dan yang pastinya lembut. Kemudian kita belah menjadi 2 bagian. Setelah itu kita siapkan piring sajian, kita iris-iris dan masukkan ke dalam piring sajian.
Untuk ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, kalau udah kita iris-iris kayak gini, tinggal kita tambahkan aja bumbu kacangnya. Kemudian kita beri sedikit kuah. Lalu kita tambahkan potongan telur. Kita beri sedikit sambal di atas permukaan telurnya. Kita taburkan daun seledri dan kita tambahkan irisan timun. Kemudian kita tambahkan juga sate kikil yang kita buat tadi. Nah, untuk menambah kenikmatannya ini akan kita beri cabai, kecap, dan jeruk nipis. Wow, dari tampilannya menggoda selera teman-teman. Dan sekarang waktunya icip-icip. Kita coba ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Ini rasanya enak, gurih, nikmat, manisnya pas, pedasnya pas. Kita akan coba sate kikilnya. Ini rasanya lembut dan empuk banget. Oke teman-temanku semuanya, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.